saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WUS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik. Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WUS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WUS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WUS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WUS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera terbentuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Ya kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen badan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Terkait hal itu, CIO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, memberikan respon. Menurut Pandu, keputusan menempatkan dana di instrumen SBN adalah langkah tercepat berinvestasi mengingat tahun ini sisa 2 bulan. Sehingga menurutnya pihaknya harus segera mencari market yang paling liquid. Pandu mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin menanamkan dana di pasar modal domestik. Namun, likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu, Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan. Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WUS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WUS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara.
Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta. Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas saya tanya ke beliau tadi apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara yang bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WUS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik. Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WUS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WUS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WUS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WUS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera terbentuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Ya kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen badan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Terkait hal itu, CIO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, memberikan respon. Menurut Pandu, keputusan menempatkan dana di instrumen SBN adalah langkah tercepat berinvestasi mengingat tahun ini sisa 2 bulan. Sehingga menurutnya pihaknya harus segera mencari market yang paling liquid. Pandu mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin menanamkan dana di pasar modal domestik. Namun, likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu, Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan. Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima
dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WOS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WOS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia, atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta. Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas saya tanya ke beliau tadi apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara yang bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WOS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik. Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WOS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WOS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WOS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WOS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera terbentuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Ya kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen badan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Terkait hal itu, CIO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, memberikan respon.
Menurut Pandu, keputusan menempatkan dana di instrumen SBN adalah langkah tercepat berinvestasi mengingat tahun ini sisa 2 bulan. Sehingga menurutnya pihaknya harus segera mencari market yang paling liquid. Pandu mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin menanamkan dana di pasar modal domestik. Namun, likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu, Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan. Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WOS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WOS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta. Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas saya tanya ke beliau tadi apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara yang bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WOS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik.
Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WUS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WUS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WUS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WUS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera terbentuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Ya kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen badan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Terkait hal itu, CIO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, memberikan respon. Menurut Pandu, keputusan menempatkan dana di instrumen SBN adalah langkah tercepat berinvestasi mengingat tahun ini sisa 2 bulan. Sehingga menurutnya pihaknya harus segera mencari market yang paling liquid. Pandu mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin menanamkan dana di pasar modal domestik. Namun, likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu, Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan. Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WOS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WOS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta.
Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara yang bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WUS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik. Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WUS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WUS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WUS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WUS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera terbentuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Ya kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen badan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Terkait hal itu, CIO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, memberikan respon. Menurut Pandu, keputusan menempatkan dana di instrumen SBN adalah langkah tercepat berinvestasi mengingat tahun ini sisa 2 bulan. Sehingga menurutnya pihaknya harus segera mencari market yang paling liquid. Pandu mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin menanamkan dana di pasar modal domestik. Namun, likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu, Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan. Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WUS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN.
Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WOS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta. Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas saya tanya ke beliau tadi apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara yang bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Jadi pakai dividen, Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WOS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik. Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WOS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WOS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WOS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WOS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi segera. Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen dan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat negara. CIO Danantara membentuk dana langkah tahun ini menurut segera dan modal. Namun likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan.
Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WOS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WOS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta. Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas saya tanya ke beliau tadi apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara yang bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WOS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik. Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WOS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WOS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WOS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WOS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia.
Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera terbentuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Ya kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen badan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Terkait hal itu, CIO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, memberikan respon. Menurut Pandu, keputusan menempatkan dana di instrumen SBN adalah langkah tercepat berinvestasi mengingat tahun ini sisa 2 bulan. Sehingga menurutnya pihaknya harus segera mencari market yang paling liquid. Pandu mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin menanamkan dana di pasar modal domestik. Namun, likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu, Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan. Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WOS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WOS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta. Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya. Yang jelas saya tanya ke beliau tadi apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara yang bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat
untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Om? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan merespon persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat WUS yang paru-paru ini ramai diperbincangkan publik. Luhut mempertanyakan keributan pembayaran utang proyek WUS warisan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi itu. Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan hanya cukup restrukturisasi utang. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada rencana menggunakan APBN untuk membayar utang WUS. Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cina terkait dengan restrukturisasi utang WUS. Pihak Cina pun disebut sudah menyetujui terkait dengan rencana restrukturisasi utang WUS yang ditawarkan Luhut. Namun ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Luhut mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera terbentuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond market. Ya kita pengen di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menempatkan sebagian dana dari dividen badan usaha milik negara atau BUMN ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Terkait hal itu, CIO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, memberikan respon. Menurut Pandu, keputusan menempatkan dana di instrumen SBN adalah langkah tercepat berinvestasi mengingat tahun ini sisa 2 bulan. Sehingga menurutnya pihaknya harus segera mencari market yang paling liquid. Pandu mengungkapkan pihaknya sebenarnya ingin menanamkan dana di pasar modal domestik. Namun, likuiditas yang rendah membuat opsi tersebut belum memungkinkan untuk saat ini. Maka dari itu, Pandu turut mendorong agar rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia bisa ditingkatkan. Dalam jangka panjang, Pandu mengungkap Danantara akan mengombinasikan instrumen pasar obligasi dan pasar saham sebagai portofolio investasi. Sebelumnya, Purbaya mengkritik Danantara yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi. Menko menilai seharusnya dividen BUMN yang hampir 90 triliun rupiah itu dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Tolak bayar utang WOS pakai APBN, Purbaya sebut Danantara cukup mampu bayar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan alasan dirinya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, ujar Purbaya saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini, karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WOS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini, karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun.
Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun. Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan usulannya mengenai utang kereta cepat tidak dibiayai APBN kepada Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Ruslani. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir 90 triliun, itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan sekitar 2 triliun untuk utang kereta cepat, dan saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak di situ, ujar Purbaya di Wisma Danantara Jakarta. Purbaya menuturkan pihak Danantara telah menyatakan akan mengkaji usulan tersebut dan mengajukan rencana baru ke pemerintah. Nanti kita tunggu seperti apa studinya, yang jelas saya